can be done in only one way. Committing to your dreams. Making them reality. Are you committed? Yes, Free Fire World Series 2029 Singapura tentunya masih bersama gue Baby Embunda. Ajis Fan disakin masih di Free Fire World Series Singapura 2021. Dan kita tadi sudah juga menyaksikan game kelima yang bisa dibilang benar-benar apik dan juga jadi satu momen yang cukup berdebar untuk EVOS dan juga First Riders gitu ya. Iya, dimana memang kalau kita lihat ya untuk teman-teman First Rider dan juga EVOS Divine masih belum maksimal bahkan sampai di detik-detik mau match akhir nih. Karena tersisa satu match lagi harusnya dan gue rasa ini bukan menjadi kita untuk saling menghujat atau saling menjatuhkan. Kita tetap harus support, memberikan support positif tentunya karena sampai detik ini bahkan dari teman-teman First Rider dan juga EVOS Esport bisa sampai di puncak seperti ini itu melalui kerja keras banget. Betul. Jadi kita harus respect bahwa teman-teman dari perwakilan Indonesia tuh masih layak juga untuk di kompetitif selanjutnya. Benar. Kenapa? Karena kalau kita berbicara di match-match awal juga tadi sempat ditunjukkan juga eksistensi dari First Riders dan juga EVOS secara pengambilan objektif dan juga keputusan. Cuman memang kembali lagi faktanya adalah tim-tim dari regional-regional lain juga nggak mau kalah. Ini turnamen itu juaranya cuma satu gitu. Betul. Sementara yang ikut timnya itu ada 12. Dan artinya sebenarnya momen-momen kayak gini nih adalah momen dimana hashtag FF Indo Bersatu ini benar-benar dipertanyakan ke kalian semua sebagai survivors. Apakah kalian adalah tipikal survivors atau fans yang mendukung kalau lagi di atas doang? Ataukah kalian adalah tipikal pendukung yang memang mendukung terus apapun keadaannya dan tetap bersatu tanpa harus teradu domba atau bahkan saling hujat gitu ya? Betul banget, karena mau gimana pun hasilnya untuk teman-teman yang perwakilan Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Benar. Ini bukan cuman masalah gengsi, tapi ini masalah kayak lu sebagai representasi dari negara lu ya kan, atau kayak EVOS dan juga First Riders ini adalah representasi dari Indonesia. Bisa dibilang kenapa? Karena mereka adalah juara 1 dan 2 di FFIM gitu. Jadi kalau seandainya kita berbicara siapa lagi yang lebih jago dari mereka, bisa gue akuin belum ada. Kenapa? Karena mereka saja ini mewakili Indonesia itu melalui jalur FFIM gitu ya. Iya, jalurnya juga panjang banget harusnya. Jadi kita harus respect banget, apalagi teman-teman dari First Rider yang memang ini perdana banget untuk mereka. Dan ini memang kita harus bukan juga memaklumkan ya, tapi lebih ke ya udah kita harus semangatin terus karena biar gimana pun ya kita nggak tahu mungkin ada kendala gimana di sana atau sepertinya chemistry-nya memang kurang banget atau gimana. Tapi menurut aku inilah kompetitif. Kita nggak bisa ngepredik gimana sih tim mana sih yang akan mungkin menang. Kenapa sih kok tim ini nggak menang? Karena semua tim itu pengen juara. Semua tim itu pengen juara. Tentunya juga kayak beberapa momen juga gue sempat membuat sedikit catatan penting terhadap tim-tim emang regional yang keras kayak contohnya Thailand dan juga Brasil. Dan bener aja terjadi hari ini jadi ajang pembuktian kalau memang Thailand dan juga Brasil ini benar-benar mengalami perkembangan pesat seiring juga dengan perkembangan mereka secara player gitu ya, regenerasi player. Dan juga kita bisa melihat kayak Nobru dan kawan-kawan Fluxo bersama teman-teman dari Loud ini membuktikan mereka itu bungkus tadi top 3 gitu, dimana di atasnya itu ada teman-teman dari Phoenix Force yang mana kita tahu itu formerly dari EVOS Thailand gitu kan. Dan ini menjadi satu pembuktian kalau sekarang Indonesia bisa dibilang agak sedikit ketinggalan gitu dalam artian gameplay. Artinya kita masih banyak benah diri, harus benah diri. Tapi tetap ini adalah jadi pelajaran berharga tentunya untuk kita semua, bukan cuman abang-abang pro player yang ada di sana, tapi kita semua sebagai survivors dan juga teman-teman yang emang suka banget gamenya. Artinya pekerjaan lu, apa yang lu lakukan di dalam in-game, kerja keras lu itu harus lebih keras lagi untuk membuktikan ke kancah internasional kalau kita itu bisa gitu ya. Iya, karena tidak ada akan yang mencoba untuk mengkhianati hasil ya. Dan gue rasa di sini karena tersisa satu match, ini menurut lu sendiri Ji, dengan teman-teman perwakilan Indonesia kita yang memang cukup ketinggalan banget. Tapi paling enggak mereka apakah mencoba untuk bermain seperti gameplay mereka
mereka ataukah mereka ya udah bakal mencoba tetap try hard walaupun ini tersisa satu match? Kalau bisa gue bilang dengan segala kondisi dan juga situasi yang ada, berarti ini kan last match bakal jadi purgatory. Yes. Kita perlu catat purgatory pertama tadi EVOS itu ngalah, dia nggak turun di mode house, dan yang terjadi adalah lo dapat mode house-nya. Terus juga tadi EVOS kehilangan tempo. Kita tahu EVOS sendiri adalah tipikal tim yang bermain di pinggir zona. Makanya tadi kalau lo perhatiin Abu itu bawa Misa untuk naik vehicle. Tapi ketika tim yang biasanya main di pinggir zona malah main di tengah zona, itu lo mau ngapain dengan Misa? Dan akhirnya kebetulan di tengah mapnya juga tadi diisi oleh banyak tim. EVOS juga kayak bisa dibilang dead move, lo mau gerak kemana juga udah serba salah. Dan kebetulan salah satu tim yang sebenarnya masih cukup potensial ada First Riders, dimana gue nggak expect First Riders dari area Lumber Mill ke campsite, bukannya masuk ke Brasilia, tapi bener-bener muter ke belakang, ngebelakangin teman-teman dari Loud tadi. Walaupun memang tadi sempat ketahuan, sempat keculik, tapi itu adalah move dimana artinya kalau bisa gue bilang secara adaptasi ini First Riders dalam kesempatan di Grand Final kali ini terlihat memang lebih adaptif dari EVOS. Lebih adaptif dari EVOS ya. Berarti ini kita bisa belajar ya. Benar. Pada akhirnya tuh bahwa First Rider itu mereka mengikuti meta yang ada gitu. Benar. Dan gue rasa ini respect banget untuk teman-teman First Rider, di mana mereka juga sampai ke titik ini walaupun mereka perdana, mereka tuh memulai hal yang memang good gitu, maksudnya good things to start gitu ya. Sementara emang sebagai juara dunia emang yang paling susah tuh mempertahankan gitu ya. Betul, mempertahankan posisi. Susah banget gitu ya, jujur deh. Dan ini menjadi satu mental pressure tersendiri tentunya untuk kawan-kawan dari First Defense. Tapi tetap pada akhirnya gue tetap respect sama mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka usahakan dan juga upayakan, itu adalah hasil jeripaya dan juga kerja keras mereka yang mereka kerahkan hari ini setelah sekian lama mereka melakukan latihan gitu kan di ajang internasional yang memang bisa dibilang bukan acara sepele gitu ya. Betul, mana lagi dengan masa karantinanya mereka harus mencoba untuk melepaskan suasana bersama keluarga yang memang cukup panjang juga. Karena kalau kita tahu nih mereka masa karantinanya tuh nggak hanya di Singapura yang lama, tapi sebelum mereka berangkat ke Singapura pun mereka harus mencoba untuk mengasingkan diri juga. Jadi menurut aku ini perjuangan mereka yang memang kita nggak bisa, ya ampun masa gini aja nggak bisa, masa begini aja nggak bisa. Bisa ngomong enteng kayak gitu, nggak bisa anggap enteng kayak gitu. Dan ini menjadi satu harus tetap menjadi apresiasi dari kita untuk mereka, karena dengan apapun yang mereka tempuh dan resiko apapun yang mereka tempuh, itu udah bagian dari tanggung jawab lu ketika lu menjadi seorang pro player dan lu menjadi seorang perwakilan untuk negara lu, untuk bendera Indonesia gitu ya. Jadi emang nggak boleh dijadikan satu ajang untuk mengeluh dan juga meminta belas kasihan, tapi itu malah menjadi satu ajang di mana kita semua yang ngelihat kejadian nyata itu, kita harus respect sama mereka yang bisa melewati tahap-tahap tersebut dan tetap memberikan yang terbaik untuk kita walaupun memang hasilnya tidak sesuai sama ekspektasi kita. Iya, pokoknya apapun hasilnya jangan lupa tetap masih hashtagnya FF Indo Bersatu. FF Indo Bersatu pokoknya ya. Yes, karena masih ada satu match lagi yang gue tuh nggak sabar banget. Kira-kira nih teman-teman dari perwakilan Indonesia akan seperti apa mainnya? Apakah mereka tetap kayak bermain seperti yang awal, ataukah mereka ya udah nothing tulus aja karena ya udah memang nggak bisa terkejar. Mereka mencoba untuk ya udah ini loh skill dari Indonesia. Iya. Dan dalam artian kalau kita berbicara skill dari Indonesia, gue ngelihat juga permainan dari EVOS ini benar-benar bisa jadi satu pelajaran berharga buat untuk kita di mana kalau kita berbicara Liga Nasional ya kan, Liga Nasional FFML, EVOS Divine itu ketemu sama teman-teman dari The Prime ya kan, dicoba ditabrak dan akhirnya terjadi polemik yang cukup luar biasa. Tapi di situ ada satu momen di mana bisa jadi karena pada momen itu adalah EVOS masih sebagai pemegang gelar juara dunia, udah pasti regional lain nih ngelihat ngelihat server Indo, gameplay Indo tuh kayak gimana, terus ditonton nih Liga Nasional ya, oh EVOS ternyata agak sedikit kesulitan kalau seandainya didatengin drop zone-nya, dan itu diterapkan oleh teman-teman dari Loud. Bener, dimana kalau gue lihat dari Loud sendiri tuh dari ketiga match ini dia benar-benar turun di drop zone-nya EVOS, di Observatory, di Shrines, dan juga di Mod House. Itu memang sulit banget untuk teman-teman dari EVOS mencoba untuk apakah kita akan berotasi ataukah kita akan mencoba untuk mempertahankan. Kalau kan kita mencoba untuk mempertahankan, tadi waktu di Kalahari sempat ya di Shrines ya, itu sempat keculik Sam 13-nya dan berhasil juga keculik satu orang. Tapi memang dari lo ternyata ya udah mereka nggak mau ngambil resiko, mereka mencoba untuk mundur, dan hasilnya dari mana kalau gue
lihat dari EVOS, mereka benar-benar ketinggalan momen karena mereka mencoba untuk holding position bahkan sampai zona yang cukup sekarat. Betul, itu dia momen yang gue maksud. Dan kita tanpa berlama-lama lagi akan segera masuk ke game selanjutnya. Jadi ayo Survivors, berikan dukungan terbaik kalian. FF Indo Bersatu! FF Indo Bersatu! Itu dia, kita akan segera melihat pesawat datang dari arah sentral menuju ke arah port. Dan ini cukup berpihak ke arah pesawat sisi drop zone sebelah kiri. Artinya Phoenix Force ini secara berturut-turut dari game 1 sampai game ke-6 tidak merubah gameplaynya, sama persis kayak mereka main di fase group stage mereka di turnamen regional mereka atau Pro League Thailand mereka. Iya, dan gue rasa ini berarti keputusan dari masing-masing tim bahwa tidak mau menabrak teman-teman dari Phoenix Force. Dan kita bakal lihat dulu di mana MTV lainnya sudah ada 2 tim, Bang Haji. Yes, Fluxo dan juga VIP, di mana kalau kita perhatikan juga bersama-sama sudah ada seorang player yang coba melakukan upaya setup, di mana Shadow berhasil dapat Japa BKR. Bakal coba di follow up juga Nobru. Bakal datang bersama Sias XC. Masih membuka glow tapi sedikit terlambat. Loncat Nobru pun udah ke knockdown. Cukup sulit posisi dari Nobru juga. Fudge, Dol dan juga teman-teman dari Fluxo agak sedikit kesulitan. Tapi bakal coba loncatin dengan MP5. Nice. Udah berhasil dapetin 1. Shadow bakal tumbang juga. Harusnya bakal segera digerus tapi Tarek berhasil mendapatkan momentum di mana dia bakal menghabisi 1 player dari Fluxo. Dan saat itu juga teman-teman dari VIP Esports harus segera menarik diri sejauh mungkin, atau mungkin bisa diulur momentumnya dan coba di all out begitu saja. Ini dia ternyata teman-teman dari Fluxo malah masuk ngumpet di dalam 1 pos kecil, hanya bersisa ke arah Sias saja. Sias XC mampukah dia ditumbangkan dan diratakan? Tentu saja Fluxo pun harus rata di tangan VIP Esports. Wow, ini dia VIP Esports berhasil untuk mengantongi 3 poin kill walaupun harus terpulangkan 1 orang ya. Dan gue rasa di sini masih tersisa 42 orang yang alive, dan ini masih mencoba untuk vision aja, masih mencoba untuk melihat-lihat antar tim, di mana ada S yang juga bakal mencoba untuk trading damage, tapi masih enak banget dari LGDS bakal mencoba untuk holding dulu, karena kalau kita bicara tentang Brasilia itu banyak banget komponen yang bisa dimainkan, banyak banget rumah-rumah yang bisa diisi, even itu mau 2 tim sekaligus. Ya, dan kalau kita berbicara AZ sendiri adalah tim yang tak terduga-duga dari regional Latam. Yes. Dimana kita tahu Latam juga salah satu regional terbesar juga untuk Free Fire setelah Brazil dan juga Indonesia gitu. Bisa dibilang inilah hasil dari regenerasi pro player mereka yang ternyata bisa dibilang cukup positif untuk regional mereka. Tapi kalau kita ngomongin AZ sendiri, sebenarnya AZ adalah tim yang bisa gue bilang kuda hitam, yang tadi kalau kita perhatikan di game-game ronde pertama itu kelihatan pas dia ngelawan VIP di Sentosa, di seberang Sentosa itu sebenarnya secara hitam di atas putih dia bisa kalah, tapi dia bisa balikin itu semua dan sempat ngeratain tim dari Fluxo. Dan kita bakal move sedikit ke arah area Brasilia, di mana Loud dia udah tahu nih, oke, ini udah ronde di mana udah nggak penting nabrakin EVOS atau datang ke drop zone yang sama ke arah EVOS. Ya udah, kita main aman. Kenapa? Kita udah ada di peringkat kedua dari Loud. Tapi yang gua uniknya adalah waktu di Purgatory pertama EVOS itu yang malah mental. Ini sekarang gantian Loudnya malah ke Brazil. Ini sebenarnya ada apa sih? Ini ada strategi yang memang disiapkan ternyata cukup matang dari Loud, dan kita bakal lihat ada hal juga yang saat lagi matang mungkin agar segera diperhatikan bersama-sama. Grenade mungkin akan segera matang, bakal coba dimasak oleh masing-masing dari kedua tim bersamaan dengan double vektornya. Bakal coba mengeksekusi 1 player yaitu Roro, bakal coba langsung diajar dengan belakang macam ada Bruce. Yuan tapi bakal jatuh. Will berhasil dapetin seorang Yuan. Ada Bruce pakai kok bunda, loncat tembak dulu sedikit tapi cukup berbahaya juga posisinya, di mana akhirnya mereka bakal menarik diri sejenak dan langsung aja loncat balik kembali jump shot, tapi udah digerus aja dengan double vector dan juga MLG7 yang dimiliki oleh teman-teman dari Loud. Yes, di mana juga LGDS harus balik ke lobby di posisi ke-11, dan gue rasa di sini AZ harusnya notice bahwa waktu dia mencoba untuk nge-trading damage ke arah teman-teman dari LGDS, dia tahu nih bahwa LGDS-nya bakal ada terminasi dan dia pasti bakal lihat di minimap itu ada yang merah-merah, udah ada firing, udah harusnya terdengar, dan gue rasa ini notice dari teman-teman AZ bakal mencoba, mereka mencoba tahu nih bahwa ada tim lain, dan tim lain itu sudah kuat banget karena mereka sudah bercoba untuk menatakin, dan itu udah pasti banyak banget untuk segi looting. Tapi kita bakal lihat di sisi lain ada teman-teman dari First Rider, ini dia Joker. Lagi-lagi gue bisa bilang First Riders adalah tim yang cukup adaptif. Kenapa? Karena dia sadar Burst the Sky itu punya drop zone di Fire Brigades, dan pesawatnya tadi dari arah sentral menuju ke arah Force. Artinya Fire Brigade sangat mungkin didatengin sama teman-teman dari Burst the Sky, dan juga saling berdekatan sama teman-teman dari Joker atau kawan-kawan First Rider. Dan sekarang kita juga bakal melihat sebenarnya ini ada apa
berseberangan sama zona yang benar-benar kebetulan sekali secara 6 ronde berturut-turut ini bisa dibaca dengan baik oleh teman-teman dari Phoenix Force. Sampai akhirnya kalau lu perhatiin circle-nya nggak pernah ke arah kiri, tiba-tiba ke arah kiri. Itu kayak Sebuah luar game biasa nggak sense sih? yang luar biasa yang Bener. kebetulan terjadi karena sebenarnya secara kecenderungan pesawat di sebelah kanan itu emang biasanya mentalnya ke kiri gitu ya. Biasanya, tapi Biasanya. kita bakal lihat dulu di mana ternyata dari lot sudah notice juga ada teman AZ, dan gue rasa tadi sudah ada yang coba untuk terkena knockdown tapi mungkin masih bisa untuk di revive aja, dan ini dia saling mengejar di mana satu vehicle juga yang bakal mencoba untuk ngeflank ke sebelah kiri, dan di sisi lain ternyata ada Geek. Bakal menjadi third party team fighters di mana udah ada teman-teman dari Berserk dari belakang. Ombak bakal menjadi orang tersandra, harusnya Ombak sangat Oh my God, Ombak. dihabisin begitu oleh Beo dari Berserk Sky. Langsung gak dikasih ampun. First Riders kehilangan satu arminya di sana. FR Army bakal coba kelihatan, coba jump jet begitu saja, langsung dilawan. Time Turner diaktifkan juga, udah ada duel juga untuk pertahanan diri dari teman-teman First Riders, tapi Dark berhasil dapetin Geek Soyu. Bakal coba mundur dulu ke belakang. Masih ada sang Kapten Darkol mencoba melakukan inisiasi dan mencoba mencari perhitungan posisi yang tepat untuk teman-teman dari First Riders, di mana di saat yang bersamaan ada teman-teman dari Burst the Sky yang memang agak sedikit menarik diri dan juga memantau pergerakan dari Geek Fam dan juga First Riders. Yes, tapi di sisi lain ternyata ada teman-teman dari VIP Esport yang sudah langsung menumbangkan satu personel dari teman-teman Phoenix Force, dan kali ini teman-teman dari First Riders masih mencoba untuk nge-spam granat. Itu dia, karena kita bisa lihat juga ada 3 tim di sana, dan gue rasa ini bakal sulit banget. Ini dia dari Aduh, apa itu? Apa itu? Ada peperangan di tempat lain ternyata, di mana sudah ada Cawan Seven yang harus jatuh. Dilempar dulu frag grenade. Will ternyata masih bisa berhasil dapetin satu player dari AZ, di mana AZ sendiri harus kehilangan satu player. Akhirnya Cawan Seven berhasil tertolong dengan Time Turner dan juga pertolongan dari seorang Will. Willnya sekarang boleh gue bilang bisa menjadi salah satu MVP kandidat dari FFWS 2021 Singapura karena udah melakukan satu hal yang cukup heroik. Tapi ternyata Oh my udah God, ada granat. pergerakan pendekatan dari arah Berserk Sky di arah Geek Fam dan juga First Riders. 3 lawan 4, momentum situasi yang cukup sulit untuk teman-teman dari First Riders. Dirasa lagi juga ada Souza. ada Beo, ada juga Joker berhasil dapetin Komdem. Joker dengan perform yang Joker. nggak kedor-kedor. Souza tapi bakal jatuh ke knockdown. Loncat dulu, diangkat, tapi Sin berhasil dapetin Souza. Joker Oh my God. sang Kapten Darkol sedikit lagi. Oh my God. My God, First Riders harus diposisikan 10. Oh baby, nggak sampai situ aja. Baby embun, ini masih ada teman-teman dari Burst the Sky melawan Geek Fam, yang mana akhirnya masih akan segera diteruskan. Masih ada seorang Apis dengan double barrelnya dan juga Beo yang siap menunggu melakukan momentum counter attack dari arah Geek Fam, dan sepertinya agak sedikit di delay kali ini. Yes, di mana teman-teman dari Geek Fam bakal mencoba objektif. Oke, kita ngeluting dulu, tapi kali ini ada Komdian yang bakal mencoba nge-tapping dengan FG2-nya. Langsung dipulangkan begitu aja. Burst the Sky berhasil mengantongi 4 poin kill. Ada Beo juga masih mencoba untuk reload, dan ini dia masih mencoba untuk killing medkit terlebih dahulu. Di sisi lain juga ada Silent yang sudah berhasil untuk mendapatkan 1 kill poinnya. Ini dia zonanya sudah mulai menyusut, tapi masih holding position dari kedua tim, di mana Geek Fam dan juga Burst the Sky masih mencoba steal, saling mencoba untuk melemparkan damage, tapi ini dia belum ada yang terkena knockdown lagi. Apis yang harus terkena knockdown, tersisa 1 orang, di mana XJax masih mencoba untuk melakukan ending. Hati-hati, langsung di jumpsuit kah tidak, bakal langsung di tapping aja berhasil untuk mendapatkan 2 knockdown. Burst the Sky harusnya kehilangan 2 membernya. Wow, Burst the Sky sayang sekali dikikis habis oleh tim Geek Fam, yang mana kita tahu Geek Fam dari tadi berarti melakukan objektif dengan sangat-sangat on point. Dia nungguin First Riders-nya dihajar dulu sama BTS, habis itu dia datang perlahan-pelan, tetap tenang dan juga nggak terlalu terburu-buru dalam melakukan eksekusinya. Dan yang paling penting sekarang Dark juga mengalami kerugian yang cukup banyak. Karena apa? Oke, mungkin lu dapet 5 kill, tapi lu kehilangan 3 member lu, itu bukan sebuah hal yang bisa disebut big deal gitu. Iya, apalagi ini masih zona 1, Masih belum zona zona pertama. kedua, dan ini masih panjang cuy. Purgatory itu masih luas banget harusnya. Dan di sisi lain kita tersisa 8 tim, 21 yang alive, di mana juga masih ada tim-tim yang mencoba holding position. Lagi-lagi Phoenix Esport harus mencoba untuk holding di area tower yang mereka dapat aja gitu. Yes, Phoenix Force ini sama persis kayak apa yang mereka terapin di Pro League Thailand, dan juga beberapa kondisi yang gue lihat ini kurang lebih sama persis, nggak ada yang dirubah sedikit pun. Dan dalam artian mereka tahu ini tim-tim yang bakal turun punya drop zone yang nggak bersinggungan sama teman-teman dari Phoenix Force. Ya udah, akhirnya mereka nggak mau coba usik yang lain karena mereka sendiri juga
sadar kalau seandainya mereka diusik mereka bakal rugi. Tapi ketika mereka nggak diusik sama siapapun yang lagi main di Grand Final FFS 2021 Singapura, ini malah menjadi keuntungan tersendiri sampai akhirnya dia bisa panen poin kill sebanyak itu dan juga placement dan juga total poin di standing itu banyak ya. Yes, apalagi kalau kita bisa lihat di sini kita bakal lihat di mana teman-teman dari Phoenix sepertinya bakal mencoba untuk mewaspadai pergerakan dari teman-teman Silent yang lagi-lagi Silent nih harus ketemu dengan VIP Sport dan gua rasa Estarik itu tersisa lone survivor benar-benar Estarik ya namanya. Wah, itu posisinya nggak bisa diremehin lagi. Ada posisi yang nggak enak banget karena ada time turner yang udah keluar, yang udah terkikis, yang udah hancur. Lempar-lempar granat pun tak terhindarkan. Tapi lu bisa lihat betapa bagusnya trigger disiplin dari Phoenix Force. Dia tahu bakal ada lebih dari satu tim di sana. Dia narik, udah diamanin rumah nelayan dan juga satu tower yang memang ini bakal dijadiin kuncian untuk Dilong. Dilong memang selalu bakal dikirim untuk menjadi orang yang dijadikan bait, sementara 3 orang lainnya itu benar-benar ngecover Dilong gimana pun caranya. Dan pada akhirnya di sini orang bakal consider banget lu kalau mau ngeras rumah nelayan itu lo harus lewatin dan juga aware sama tower yang ada orang di sana yang mana itu adalah Dilong. Ya walaupun dia dijaga oleh satu orang ya tower itu, tapi walaupun satu orang ini bisa mematikan nggak sih? Dan Benar. ini bisa menjadi peluang juga harusnya untuk teman-teman di Phoenix mencoba untuk mendapatkan poin-poin kill bahkan sampai ke late game ya. Dan gue rasa di sini ada Dilong yang masih mencoba. Oke, dia tahu nih ada satu orang yang sudah terkena knockdown karena dia pasti udah ngelihat ada cium bau firing dan tapi masih mencoba. Oke, kita nggak usah nafsu, kita stay along aja di sini dan ini dia VIP Sportnya harus dipulangkan di posisi ke-8. Harus dipulangkan di posisi 8 dan kalau lu perhatiin juga sekarang pada akhirnya hashtag 7 juga adalah angka terakhir yang mungkin bisa ditelan siapapun yang akan tereliminasi sebentar lagi dan ini masih menjadi keuntungan untuk teman-teman dari Phoenix Force. Kenapa? Karena sebenarnya ada miracle move yang bisa dilakukan oleh beberapa tim kalau seandainya dia mau geser Phoenix Force. Yang pertama, lu harus bikin Phoenix Force menjadi tim pertama yang kembali ke lobby dan tidak mendapatkan kill sama sekali itu selama kurang lebih 2-3 ronde. Tapi sampai ronde kelima dia berhasil tetap konsisten dan sekarang ronde ke-6 mereka even belum sentuhan sama siapapun walaupun harus kehilangan satu orang Rainbow. Itu bukan masalah besar dan juga bukan bahaya yang harus dikontrol sama mereka. Yoi, dan di mana ada Will-nya juga ternyata di sini ada Abu mencoba untuk nge-tapping arah Will dan Will-nya tadi sudah sempat mencoba untuk mendapatkan beberapa damage dan udah mulai cukup sekarat juga tapi untungnya masih ada obstacle yang masih bisa dimainkan. Abu bakal mencoba untuk diras begitu aja di sisi lain bakal Geek terpulangkan di posisi ke-7 dan ini dia bakal mencoba langsung di tapping. UAV like blue sudah dikeluarkan aja Span. Yes, dan lu bisa lihat di mana momennya lo bener-bener mencari di mana sisa player dari EVOS dan Sam13 berhasil dapetin Kronos di sana, tapi Kronos dan juga kawan-kawan dari lo tidak ada di posisi terbaik di mana kalau lu perhatiin ini circle-nya gak berpihak ke arah area field. Mau nggak mau mereka harus turun gunung tapi di saat yang bersamaan di bawah udah ada teman-teman dari HQ Esport udah ngebuka keluar juga ada teman-teman dari EVOS yang tetap memantau. Oh my god. Trik berhasil dapetin Neon. Nice. Dan bagus banget ini dia EVOS mulai panas walaupun di ronde terakhir tapi nggak apa-apa. Ini dia kekuatan FF Indo bersatu akan segera terasa lagi untuk teman-teman dari EVOS Esport. Harapan terakhir kita dari EVOS Divine perwakilan Indonesia bakal segera masuk ke arah circle berikutnya tapi sayang sekali kalau seandainya mereka telat dan mereka terhambat ini bakal menjadi bahaya karena apa di seberang mereka ada sang contender teratas tertinggi yaitu Phoenix Force. Yes. Dimana teman-teman dari EVOS sepertinya bakal mencoba untuk step by step meninggalkan jejak-jejak peperangannya dan gua rasa di sini masih utuh dengan 5 tim. Dilongnya sudah bakal langsung susah banget karena langsung aja diras sepertinya. Oh my god, ada pelontarnya dipegang. Ini dia Dilong yang langsung dipulangkan ke lobby banget. Alright, masih bakal diterusin juga Phoenix Force masih akan sedikit kesulitan karena bakal coba langsung diserang dan juga diras tak terduga oleh teman-teman dari tim Silent dan Silent sendiri harus menarik diri tapi saat bersama ada The Cross dengan Famasnya berhasil mendapatkan Zarumaro dan juga 2 orang tersisa dari Phoenix Force. Mampukah Phoenix Force bertahan dari gempuran serangan yang diberikan oleh teman-teman dari Silent? Kelihatan itu kepalanya bakal coba dicopotin dulu sedikit momentumnya dan dihilangkan dulu steppingnya sejenak dan sekarang circle sudah mulai berjalan
berjalan, kita bisa melihat EVOS masih ada di sana, masuk top 5 dan ini bisa menjadi angin segar tentunya untuk teman-teman di kita dari Indonesia. Masih bisa bertahan sampai ke arah zona terakhir, tapi di belakang masih ada satu player dari HQ Esports. Yes. Dan gue rasa di sini untuk teman-teman survivor yang ada dimanapun kalian berada, tetap terus dukung perwakilan dari Indonesia kita karena masih ada 05. EVOS. Tapi kita bakal lihat lagi di mana Mr. 05 sudah sangat sekarat dan masih ada bisa obstacle yang menghalangi dan mencoba untuk medkit terlebih dahulu, dan kita bakal lihat di sini. Ini dia. Udah coba lempar dulu frag grenade dari arah teman-teman EVOS. Datang juga Mr. 05 memberikan satu Granat. frag loncat dan gak kena granatnya. Sayang. Terlalu jauh, tapi satu bersama Mr. 05 Oh berhasil my dapetin God. HQ. Tereliminasi begitu aja, HQ rata di tangan teman-teman dari EVOS. 4 poin didapatkan. Ini Let's yang go, kita EVOS. tunggu sejak ronde pertama, tapi EVOS gak punya banyak kesempatan. Karena apa? Circle-nya memaksa mereka untuk masuk ke pulau seberang, dimana kalau kita bisa lihat ini sisa pulau yang dari arah field itu cuman pantai yang cenderung open field. Resource dari EVOS juga udah nggak banyak tersisa. Jadi mau nggak mau mereka harus nyebrang ke pulau selanjutnya yang mana masih ada teman-teman dari tim Silent dan juga dari teman-teman Burst the Sky. Yes, dimana sebenarnya kalau ini sangat, oh my god, di sisi lain ternyata lotnya juga harus dipulangkan. Tersisa 3 tim aja 10 yang alive, dan ini dia ternyata teman-teman dari Silent sudah notice bahwa ada teman-teman dari EVOS Esports bakal langsung masuk begitu aja, dan ini dia ada Dede bakal mencoba untuk ke TP-TP ke arah street, tapi untuk yang di street mencoba untuk pupuk glow dan mencoba untuk medkit terlebih dahulu, mencoba untuk holding position. Alright, berhasil dapetin satu batu bersejarah sejak WC 2019, tapi Oh my God. Mr. 05 dan juga Sam Tertin harus dikikis di sana di luar zona secara mengenaskan. Sayang sekali. Bakal ada Tiaper Gaming dulu dari Silence, bakal coba memantau dan juga mengalau Let's go. pergerakan dari EVOS, menyisakan Sam Tertin dan juga Abu. Street J juga harus terkikis dari kejauhan oleh Didi dari Silence, dan juga memantau masih ada The Cross juga dengan Famasya ke arah Silence sekarang, dan sekarang posisinya ini udah nggak nguntungin untuk teman-teman dari EVOS. Masih ada pelontar di tangan teman-teman dari tim Silence, tapi Abu bersama sang kapten masih ada di balik batu sana, walaupun memang sekitar 15 detik lagi circle akan berjalan. Yes, dimana keuntungan banget untuk teman-teman Phoenix Force sudah mendapatkan posisi yang cukup enak banget, dan ini dia ada Crash masih mencoba untuk tapping-tapping menggunakan Famasya, bakal langsung terendok down satu orang Dede di sana, Tan mencoba untuk langsung di end tapi nggak bisa karena masih ada cover yang sangat baik banget untuk teman-teman dari Silent di sisi lain, Abu dan Sam 13-nya. Alright, itu dia, terlihat mereka mau nggak mau akan segera berjalan, tapi Zarmaro berhasil dapetin chapter 13, bukan suatu berita bagus untuk EVOS Divan, tapi chapter bersamaan Silence juga kikis oleh zona, udah mulai sakit banget, coba revive dulu ke sang kapten Sam 13, tapi masih ada Juna, sang sniper yang sangat berbahaya, subshooter dari Berdeskai masuk ke Phoenix Force, bakal coba langsung diajar oleh pelontar dari The Crush, masih ada The Crush dapetin juga setara lagi, dan ini akan menjadi Booyah kesekian kalinya. Phoenix Force, oh my god. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. 4 kali Booyah, 1 kali gagal Booyah di hashtag kedua dengan kill yang cukup banyak, dan tadi di game ronde kelima juga dia nyaris Booyah. Wow, a perfect execution bisa gue bilang dilakukan oleh teman-teman dari Phoenix Force pada kesempatan mereka di Grand Final Free Fire World Series 2021 Singapore. Oh my god, ini dia sang calon champion kita untuk di Free Fire World Series 2021 Singapura. Aduh, terlihat sekali wajah-wajah yang sumringah dan juga penuh senyum semangat tentunya, di mana mereka berhasil memetik hasil dari kerja keras mereka untuk tetap konsisten, tetap fokus, dan juga memperhatikan sekitar, terutama secara drop zone, secara tim-tim yang berdekatan dan berpotensi ada di dekat mereka secara drop zone itu, mereka tetap jaga itu sampai 6 game tanpa sedikit miskom gitu ya. Wah, ini luar biasa sih, disiplin Yes. banget dari teman-teman Phoenix yang di karena dia mencoba untuk looting cepat, holding position, disiplin banget, moving yang nggak bisa kita predik juga, karena ya udah moving dia tuh memang sebatas dia langsung sedikit banget, dan ini dia detik-detik awarding untuk teman-teman dari Phoenix Force, dan selebihnya akan kita direct ke MC kita yang ada di Singapore. Take it away.
course, on their undeniable and brilliant victory, securing the place to be called world champions. Great games by all the teams. It was a valiant fight by all 12 of them, and their commitment to be the best is what made today such an amazing World Series. We would also like to thank our fans and viewers from all over the world. The World Series was hosted with you in mind, so we hope you enjoyed it as much as we did. With that, I'm Victoria Chang, and see you all at the next Free Fire World Series. Until then, and good night. Congratulations. Time to level up and pay attention. Only the best can win, and I got a vision. I'm gonna be everything you said I couldn't be. I'm gonna leave my footprint, P.S. I know you see. I do believe that some things might be destiny. I do believe that I'm gonna get the best of me. I know you can't see, but Alright, congratulations tentunya untuk Phoenix Sports yang berhasil memenang.